Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi hasiba. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama kita senantiasa memuji, mengagungkan dan membesarkan Rabb kita Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan segala nama-nama dan sifat-sifatnya yang mulia, atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Karunia yang begitu banyak, yang seandainya kita menghitung-hitung karunia tersebut, kita tidak akan bisa menghitungnya. Salah satu karunia Allah yang luar biasa kepada kita, dimudahkannya kita untuk bisa bermajelis, untuk bisa mempelajari hal-hal terkait dengan dinul Islam kita di kesempatan pagi ini. Dikala manusia berada di atas kelalaian, maka Allah gerakkan hati kita untuk bisa mengingat Allah di majelis taklim ini. Oleh karena itu, Nabi kita SAW menamai majelis taklim ini dengan majelis zikir. Kenapa beliau menamai majelis ini dengan majelis zikir? Karena dengan kita duduk di majelis ini, kita akan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kalah pahalanya dengan orang-orang yang berzikir dengan berbagai macam zikir. Dan ini waktu yang sungguh banyak orang tidak memperhatikannya dan menganggap remeh ketika kita duduk di majelis ini. Tadi kita mendengarkan bacaan imam. Salah satu bacaan imam kita tadi, beliau membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yawma taqumus sa'atu yublisul mujrimuna ma labisu ghayra sa'ah. Di hari kiamat kelak, orang-orang yang zalim, para pendosa, orang-orang yang kufur akan nikmat Allah tadi, para pendusta Nabi dan Rasul, mereka di hari kiamat akan merasakan keputusasaan yang luar biasa. Mereka merasakan keputusasaan yang luar biasa. Dan mereka merasa di dunia cuma tinggal 1 jam. Bayangkan, mereka di dunia tinggal berapa? 1 jam seolah-olah. Ya kayak sekarang kita duduk majelis taklim ini sekitar 1 jam atau kurang, atau lebih dikit-dikit lah ya. Nah itu nanti orang-orang kafir, para pendosa, ketika dibangkitkan di hari kiamat, mereka berputus asa dan mereka merasa tinggal di dunia itu cuma berapa? 1 jam. Ya jelas, gimana nggak 1 jam cuma? Di dunia hidup paling cuma berapa tahun, sementara di akhirat 1 hari saja panjangnya luar biasa. Maka ini yang membuat mereka menyesal luar biasa. Maka dengan kita mencurahkan waktunya untuk menjalankan ketaatan ini, semoga kita menjadi hamba-hamba yang nanti di hari kiamat tidak menyesalkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada qudwah dan uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta segenap umatnya yang istiqomah di atas petunjuk dan sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Jamaah Masjid At-Taubah, kita lanjutkan materi sirah nabawiyah kita. Di pembahasan kali ini kita masih melanjutkan
terkait dengan kejadian-kejadian yang erat kaitannya dengan periode Mekah, periode di mana itu masa-masa sulit yang dihadapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhu. Namun di balik masa sulit yang mereka rasakan, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita ambil. Nah, salah satu hal yang menarik untuk kita kupas, kalau di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang apa yang bisa membuat para sahabat bersabar di masa-masa sulit, di masa-masa di mana mereka disiksa, ada yang dibunuh, ada yang diintimidasi dan seterusnya. Bagaimana mereka bisa sabar? Nah, itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang sebagai lanjutannya, hal yang mungkin menjadi pertanyaan kita bersama, kenapa waktu itu Nabi tidak perintahkan para sahabat untuk melawan? Kenapa harus sabar? Kenapa tidak melawan saja? Kenapa tidak perang saja? Bukankah Allah pasti menolong orang-orang yang beriman? Bukankah Allah pasti akan mengalahkan kebatilan dan memenangkan al-haq? Kenapa tidak perang saja? Kan gitu ya. Mungkin ini pertanyaan sudah lama ada di benak kita semenjak mungkin kita ikut pengajian sirah atau sejarah kebudayaan Islam ya, kalau di sekolah-sekolah itu. Nah, di sini kita akan bahas, insya Allah, semoga waktunya cukup untuk kita membahas hikmah di balik tidak adanya peperangan pada periode Mekah. Ya mas sekalian, di balik kaum muslimin menahan diri, tidak melakukan konfrontasi dan perlawanan dengan orang-orang musyrik, pertama itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah dari Allah. Di surah Al-An'am ayat 106, wa a'rid 'anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Maknanya Allah memerintahkan Nabi dan para sahabat di periode Mekah untuk tidak melakukan konfrontasi apapun bersama atau menghadapi orang-orang musyrik. Jadi mereka diperintahkan untuk menahan diri. Dan jangan disalahpahami jemaah, ketika Allah memerintahkan untuk menahan diri, oh berarti orang yang zalim dibiarkan gitu, atau orang yang terzolimi dibiarkan saja, atau ini tanda kelemahan dan ketidakberdayaan. Enggak sama sekali. Tapi di balik larangan Allah untuk berperang di periode Mekah, ada banyak sekali hikmah. Justru itu strategi yang sifatnya terukur. Karena kita tahu kaum muslimin saat itu sedang merintis, memulai dakwah. Jadi hendaknya seorang itu tahu posisi diri sendiri, tahu posisi sekarang lagi apa. Kalau posisinya lagi merintis, posisinya lagi memulai, tentu dia tidak akan sembarangan mengekspansi hal yang itu di luar kemampuan. Ya, orang jemaah kalau pebisnis ya, baru memulai usahanya yang baru, masih meraba-raba, masih punya budget yang sangat terbatas, masa dia langsung berani ekspansi, buka cabang di sini, buka cabang di situ, buka cabang di sana? Apa yang terjadi? Usahanya bangkrut akhirnya. Nah, ini yang tidak diinginkan oleh Nabi kita SAW. Beliau tahu posisi ini periode merintis, ini periode Mekah. Beda nanti dengan periode Madinah, beda lagi. Jadi sesuatu perbuatan apapun ada masanya.
mau mengekspansi sesuatu ada tahapannya. Tidak asal nekat, bondo nekat. Sebagian orang bilang, yuk berani lawan. Yang penting kita di atas kebenaran. Yang penting Allah akan memenangkan kebenaran dan mengenyahkan kebatilan. Langsung perang, nggak begitu. Segala sesuatu ada tahapan dan prosesnya. Ingat masa merintis. Yang kedua, minoritas. Ya. Tantangannya banyak, dan ini mungkin kondisi semacam ini bisa jadi dialami oleh saudara-saudara kita di tempat di mana mereka minoritas. Mungkin yang tinggal di Eropa, Europe, ya. Mungkin yang tinggal di Amerika Latin, mungkin yang tinggal di Australia atau di mana yang mereka kondisinya apa? Minoritas. Sehingga pahami kondisi ini. Kondisi minoritas, kesampingkan dulu konfrontasi, perlawanan, percekcokan, jangan. Karena ini masa-masa sulit. Jadi tidak seperti itu ya mas kalian. Sehingga disinilah timbul pertanyaan, apa hikmah? Apa hikmah dari disyariatkannya menahan diri dan belum disyariatkannya peperangan di periode Mekah? Di antara hikmahnya jemaah sekalian, yang pertama, melatih kesabaran dan keteguhan. Melatih kesabaran dan keteguhan. Pertanyaannya, apakah para sahabat yang mereka notabene rata-rata orang Arab waktu itu ya, walaupun ada yang non Arab seperti Bilal, seperti juga misalkan ada sahabat namanya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, itu orang-orang non Arab ya, tapi rata-rata orang Arab di awal-awal dakwah. Apakah orang Arab tidak memiliki sifat sabar? Orang Arab punya sifat sabar ya, luar biasa. Kenapa mereka memiliki sifat sabar? Mereka biasa hidup di kondisi ekstrim. Ya, mereka hidup di lingkungan yang keras, padang pasir, tandus, sehingga membentuk karakter mereka dan fisik mereka serta mental mereka yang kuat. Jadi mereka udah biasa kelaparan, kekurangan, ya, merasakan panasnya padang pasir, biasa dengan kemiskinan, biasa dengan safar perjalanan jauh, ya, macam-macam mereka bisa menghadapi. Apalagi perang, mereka udah biasa yang namanya perang. Ya. Tapi ada satu hal yang mereka nggak bisa sabar. Apa coba? Ketika mereka dizolimi kehormatannya, ketika mereka diperlakukan tidak adil, di situ mereka nggak bisa sabar. Ya. Mereka nggak bisa sabar. Itu tabiat aslinya orang Arab di masa itu. Ya kalau sekarang mungkin beda. Di masa itu. Jadi mereka nggak bisa kalau dizolimi, diperlakukan nggak adil, mereka nggak bisa. Mendingan mati daripada apa? Diperlakukan nggak adil. Gitu. Tapi disitulah Allah perintahkan para sahabat untuk meningkatkan kesabaran. Di level yang paling tinggi kesabaran. Bukan cuma sabar menghadapi kesulitan fisik, tapi sabar dalam menahan emosi dan ego. Ini kan berat ya. Sabar menahan emosi dan ego itu berat. Ini yang Allah ingin melatih para sahabat di level itu kesabarannya. Gak mudah terpancing emosinya, tidak gegabah, dan tetap teguh di atas kebenaran meski dalam tekanan. Itu berat. Ya. Nah, sehingga ketika sahabat bisa menahan kesabaran atau bisa melatih kesabarannya dengan kesabaran yang luar biasa di Mekah, di periode Madinah mereka siap dengan tantangan-tantangan yang banyak. Karena nanti ketika di Madinah memang perang demi perang isinya. Dari mulai perang Badar, perang Uhud, perang Tarik ya, atau perang Ahzab atau perang Khandaq ya. Kemudian ada kejadian seperti Sulhul Hudaybiyah, kemudian Fathu Mekah puncaknya, kemudian penaklukan negeri-negeri yang lain. Mereka tuh prestasinya terus bertambah. Kenapa? Bisa sabar ketika periode Mekah, periode sulit.
Hasilnya mereka mendapatkan kemenangan demi kemenangan, sampai di puncaknya para sahabat menaklukkan dua imperium besar di masa itu, yaitu Persia dan Romawi. Jadi jangan dipikir kita menang itu nggak butuh sabar, enggak, butuh sabar. Justru kemenangan demi kemenangan, prestasi demi prestasi akan kita dapatkan ketika kita bisa bersabar dengan sabar yang ekstra, tidak terburu-buru, tidak gegabah, tidak terpancing emosi. Itulah kemenangan. Hikmah kedua, hikmah yang kedua, kenapa tidak ada peperangan periode Mekah? Dalam rangka melatih para sahabat untuk taat kepada Nabi SAW dalam segala kondisi. Ini hikmah yang kedua. Kita maupun sahabat itu mesti taat kepada Nabi dalam segala kondisi, baik senang maupun dalam kondisi sulit, baik lapang maupun penuh tekanan. Kewajiban kita taat kepada Nabi SAW. Dan taat sama Nabi jemaah itu paling berat ketika kita dalam kondisi apa? Sulit. Kalau taat sama Nabi dalam kondisi lapang mungkin lebih mudah, tapi dalam kondisi sulit gak segampang itu. Makanya jemaah hampir-hampir para sahabat sendiri tumbang, hampir cuma sama Nabi dikuatkan lagi. Contoh, apa yang dialami oleh Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu anhu, sahabat yang disiksa dengan siksaan yang luar biasa. Badan beliau pernah disetrika sampai ada bekasnya, yang siksaannya nggak manusiawi. Maka Khabbab kemudian mengadu kepada Nabi, wahai Nabi, tidakkah engkau meminta tolong kepada Allah untuk memenangkan kita? Kita ini sudah capek, wahai Nabi. Wajar memang mereka capek, cuman capek dengan penderitaan mereka. Kalau dipikir-pikir kayaknya capek kita nggak ada apa-apanya. Jadi kalau kita merasa saat ini kita paling menderita, si paling menderita, si paling susah, si paling miskin, si paling apa aja kita merasakan, para sahabat merasakan jauh yang lebih daripada kita. Maka apa nasihat Nabi ketika para sahabat mulai lelah, hampir tumbang? Salah satunya ini Khabbab bin Al-Arad. Dan ini manusiawi ya, makanya Nabi menguatkan lagi. Apa kata Nabi? Qad kana man qablakum yu'khadur rajulu fayughfaru lahu fil ard fayuj'alu fiha fayuja'u bil minsyari fayudau ala ra'si fayuj'alu nisfain. Wahai Khabbab, ingat, ada umat terdahulu sebelum kalian, dia ditangkap lalu digali di dalam tanah untuknya dan dimasukkan dia ke dalamnya, kemudian didatangkan gergaji dan dibelahlah kedua badannya, ya, dari kepala sampai ke bawah digergaji menjadi dua bagian. Apakah ini doang? Enggak. Yang kedua, Nabi kasih contoh, wahai Khabbab, ada orang apa? Wa yumshatu bi amshatil hadid maduna lahmihi wa afmi ma yasudduhu dzalika an dini. Ada orang yang disisir dengan sisir besi sehingga mengoyak kulit dan dagingnya sampai menembus tulangnya. Tapi yang seperti itu tidak membuat mereka murtad dari agamanya. Jadi Nabi memberikan contoh umat terdahulu. Maka sekarang jemaah, kalau kita mulai lelah, contohlah para sahabat nih. Khabbab Al-Arad sampai disetrika badannya, gitu kan, sampai membekas, sampai hampir tumbang dengan ujian yang berat saat itu. Berarti ternyata saat ini ujian yang kita hadapi belum ada apa-apanya. Saat itu cuma kita akan senyum, oh banyak yang ujiannya jauh lebih berat. Ya, bahkan generasi terbaik umat ini yaitu para sahabat, orang yang paling berat ujiannya.
Hingga janganlah kita merasa si paling berat hidupnya, si paling sengsara, ya, si paling sial, ya, si paling apa, si paling lagi lah, itu nggak bagus ya, si paling ini. Nah ini Nabi mengingatkan Khabbab, ujian kamu masih ada yang lebih berat loh daripada kamu. Ya. Maka kata Nabi apa? Wallahi la yutimanna hadal amr. Sabarlah wahai Khabbab, demi Allah sebentar lagi Allah akan memenangkan kita. Ini janjinya Nabi. Allah akan memenangkan kita. Hatta yasira raqibu min San'a ila Hadramut la yakhafu illa Allah wa dhibba ala ghanamihi walakinnakum tasta'jilun. Sampai datang nanti suatu masa di mana seorang tidak lagi takut berjalan dari kota San'a sampai kota Hadramut. Itu letaknya di Yaman. Ya, letaknya di Yaman. Dulu daerah itu daerah yang penuh dengan penyamun dan kejahatan. Ya, dan nanti ketika seorang melewati kota itu dia akan merasakan keamanan. Saya pernah zaman naik bis dari Hadramut ke San'a itu kurang lebih sekitar 7 atau 8 jam kurang lebih. Ya. Itu daerah memang ya lumayan rawan ya, harus hati-hati gitu. Tapi Nabi menjanjikan seorang nanti akan merasakan keamanan melewati 2 kota itu. Kenapa? Karena nanti akan dikuasai umat Islam. Wadibba ala ghanami, dan seorang tidak akan takut kecuali kambingnya dimakan sama serigala. Artinya nggak akan pernah takut dengan siapapun. Tapi kata Nabi, kalian terlalu terburu-buru ingin menang. Nah ini nih poinnya Johan. Jangan terburu, ikuti terus arahan Nabi kita SAW. Ya, sehingga mendengarkan janji dari Nabi ini, Khabbab kembali tenang. Oh nanti kita akan menang. Oh ini cuma ujian. Oh ternyata ada yang ujiannya jauh lebih berat loh daripada saya. Nah ini pentingnya kita mendengar nasihat. Karena kadang-kadang kalau kita nggak pernah mendengarkan nasihat, kita merasa orang paling menderita. Ya, untungnya Khabbab langsung nanya tuh sama Nabi. Coba kalau dia dipendem, duh bener ya ini saya paling menderita, ya paling susah, paling gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Jangan-jangan nanti bisa murtad kan gitu. Gak kuat disiksa terus begitu. Untungnya di sini Khabbab bertanya kepada siapa? Kepada Nabi SAW. Sehingga beliau menjadi pelong. Oh ternyata ada umat terdahulu yang lebih berat ujiannya dari saya. Ya. Dan ternyata ini cuma sementara waktu. Setelah itu Allah akan menangkan. Nah inilah pentingnya jemaah kalau kita taat sama Nabi. Kemenangan yang sejati sebelum datang kemenangan adalah kita taat dulu sama Nabi. Jangan banyak apa? Jangan banyak menentang. Karena ada sebagian orang jemaah disuruh taat sama Nabi itu banyak dramanya. Contoh, ya kita kadang-kadang membahas sebuah permasalahan, ya Nabi memberi contoh, yuk makan pakai tangan kanan, ya kan? Ya. Contoh yang lain misalkan, ya kita dalam kondisi semacam ini taat sama sabda Nabi begini dan begitu, ya. Contoh jauhi perkara-perkara bid'ah dan seterusnya, jauhi kesyirikan karena itu sumber malapetaka umat. Sebagian orang mengomentari apa? Hari gini masih bahas perselisihan, hari gini masih bahas gitu-gituan. Dikasih tahu taat sama Nabi dibilang apa? Bikin perselisihan, kan aneh. Sebagian ketika diajari masalah fikih seperti ini, masih belajar fikih, itu orang sudah pada nyampe kemana? Ke bulan katanya. Ini gak nyambung banget ya. Kan gak nyambung memang. Wong kita taat sama Nabi kok mendarat ke bulan, apa urusannya? Ya biarin aja mereka mendarat ke bulan, kita mendarat kemana? Ke surga, itu aja. Kadang orang kalau diajak taat kepada Nabi dianggap ketinggalan zaman, dianggap pecah belah katanya. Subhanallah. Padahal ketika kita taat sama Nabi itu kemenangan. Sahabat ketika itu kalau mereka tidak taat kepada Nabi mungkin mereka akan
mati konyol. Ini Nabi gimana sih, kita disiksa kok malah apa, disuruh sabar terus, sampai kapan sabar, ada batasnya. Akhirnya mereka melawan, ya mati konyol jemaah. Inilah yang membuat mereka berjaya, taat sama Nabi, gak banyak drama. Apa kata Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 71? Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, apa buahnya? Sungguh dia akan memperoleh kemenangan yang besar. Bukan sembarang kemenangan, tapi kemenangan yang besar. Jadi kemenangan besar adalah dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga, hikmah yang ketiga, menghindari eskalasi konflik prematur yang mengancam eksistensi dakwah. Menghindari eskalasi konflik prematur yang mengancam eksistensi dakwah. Artinya di sini jemaah, pahami posisi kaum muslimin di Mekah. Posisi mereka adalah minoritas, kalah secara kuantitas, lemah secara militer, lemah secara jaringan sosial. Jadi kalau nekat berkonflik, kalau nekat melakukan eskalasi, yang terjadi apa? Dakwah Islam akan terancam. Ya sudah terbenam dari awalnya. Dari awal dakwah sudah nggak berkembang, mungkin sudah hancur. Ya. Mungkin akan memicu pembantaian massal, mungkin akan memutus mata rantai dakwah. Akhirnya pesan Islam yang rahmatan lil alamin tidak sampai kepada manusia ketika itu. Kenapa? Karena ternyata Islam baru muncul sudah bawa eskalasi, baru muncul sudah ngajak ribut, baru muncul sudah ngajak perang. Yang terjadi apa? Ini tagline-nya dusta, katanya rahmatan lil alamin, kok baru muncul langsung perang. Nah, Nabi tahu betul maksud dari rahmatan lil alamin, yaitu apa? Awal Islam muncul mengajak, tidak memaksa, tidak melakukan konflik dan eskalasi, karena memang rahmatan lil alamin, ya. Dan Nabi tidak merespon tindakan fisik yang mereka lakukan dengan tindakan fisik yang sama. Kenapa? Kalau melakukan konfrontasi dan perlawanan, dakwah Islam akan terbenam dari awalnya. Ini paham. Nabi paham betul kondisi ini. Ya, Nabi bukan sosok yang mendahulukan emosi. Ya. Karena sebagian orang jemaah, kalau sudah emosi, sudah marah, akhirnya apa? Gak ada yang untung. Contoh, ya, antara aparat dengan rakyat. Rakyatnya emosi, ya, marah, benci, aparatnya capek, apa yang terjadi? Bentrok. Akhirnya apa? Sekarang kalau yang menang aparatnya, apa untungnya juga aparat bunuh rakyatnya? Kalau yang menang rakyatnya, apalah untungnya rakyat membunuh aparat, padahal aparat fungsinya menjaga negara. Konyol akhirnya semuanya, nggak ada yang menang. Menang pun tidak menyenangkan, kalah pun juga apa? Konyol gitu loh. Kenapa? Nggak mikir. Itu pentingnya kita berpikir, jemaah. Kita ini jangan mudah terprovokasi. Nabi mengajak sahabat itu berpikir, kita melawan sama aja kita mati konyol. Ini perang melawan saudara kita sendiri. Karena yang dihadapi umat Islam bisa jadi kabilahnya sendiri, bisa jadi bapaknya sendiri, bisa jadi anaknya sendiri, bisa jadi saudaranya sendiri. Mati konyol, kan gitu. Gak ada untungnya. Ya kayak sekarang, orang kalau nggak berpikir, ya asal rusuh, asal apa, meluapkan kebencian, ya, harga naik, ngamuk dengan cara berdemo, ngamuk kepada aparat sendiri udah capek, ngamuk akhirnya ke orang-orang yang demo juga. Apa yang terjadi? Nah itulah yang sekalian pentingnya kita apa? Berpikir. Untungnya apa?
apa sih kita bertarung dengan aparat sendiri? Ya. Untungnya apa kita bertarung dengan ya sesama rakyat juga, yang kita juga sama-sama lagi susah. Kalau sama-sama lagi susah, ya sudah, yuk bareng-bareng gotong royong, bukan malah apa masing-masing hanya menuntut haknya. Saya yakin presiden kita maupun menterinya maupun siapalah capek mereka, Pak. Lihat aja tuh Pak wajahnya presiden kita, kelihatan capek gimana? Ya, kelihatan capek. Kenapa? Ya pastinya bekerja sesuai dengan kemampuan yang dia bisa. Kita namanya juga manusia. Ya, ada kurang-kurangnya ada lah, tapi kelebihannya juga banyak. Aparat kita pun juga pasti capek ngurusi banyak hal. Rakyatnya pun juga capek gitu kan. Ya, menghadapi konflik-konflik, menghadapi harga-harga yang naik, menghadapi apa? Krisis global kan gitu. Sudah sama-sama capek, itu saling mendukung, saling mendoakan. Itu jangan merasa apa? Haknya saja yang harus dipenuhi, enggak. Nabi sudah memberitahu ya Mas. Nabi sudah memberitahu bahwa apa? Ketika hak kalian tidak terpenuhi, minta sama Allah. Jangan buat apa? Kerusuhan, jangan bikin pertengkaran sesama anak bangsa sendiri gitu. Maka ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, pelajaran dari Nabi kepada para sahabat agar menahan diri dan tidak berkonfrontasi. Baik, hikmah yang keberapa jemaah? Hikmah yang keempat. Kenapa tidak diperintahkan perang periode Mekah? Karena nanti akan banyak kaum kafir yang masuk Islam dan beriman. Allah tahu masa depan. Allah tahu masa depan. Nanti akan banyak tokoh-tokoh musyrikin yang mereka masuk Islam. Contoh siapa jemaah? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu. Ini pendekar-pendekar Pak, jawara-jawara Quraisy ini. Orang-orang hebat yang kedepannya akan memberikan sumbangsi ya, yang sentral di barisan kaum muslimin. Kontribusi mereka sampai di penyebaran Islam di wilayah Persia dan Romawi. Ini diantara peran-peran mereka juga luar biasa. Coba bayangkan kalau sedari awal para sahabat sudah diperintahkan perang, kabilahnya Nabi dikerahkan untuk perang melawan kabilahnya Abu Jahal, untuk perang melawan kabilahnya Abu Sufyan, perang melawan kabilahnya siapa, dan seterusnya. Apa yang terjadi? Mungkin nama-nama ini bisa tenggelam, bisa jadi mungkin korbannya Umar bin Khattab, bisa jadi mungkin korbannya Khalid bin Walid, bisa jadi mungkin korbannya siapa yang setelah itu ternyata mereka akan masuk Islam dan memberikan sumbangsi. Allah tahu ini nanti akan muncul orang-orang hebat. Awalnya memang memusuhi, tapi nanti mereka akan membela Islam. Inilah pentingnya sabar. Ya, jangan kita melihat orang itu dari masa lalunya, enggak. Tapi yang penting setelah itu bagaimana dia memperbaiki diri. Ya, kalau kita melihat masa lalunya Umar bin Khattab, memang kita akan benci sama Umar. Tapi ketika kita melihat peran Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setelah masuk Islam, kita akan cinta sama beliau. Ya, kalau kita melihat kelakuan Khalid bin Walid sebelum Islam, kita akan benci Pak sama Khalid. Tapi setelah kita tahu peran Khalid bin Walid setelah masuk Islam, kita akan cinta sama beliau, bahkan kita akan mengidolai. Itulah pentingnya, ya, memberikan kesempatan orang-orang yang belum dapat hidayah, suatu saat akan dapat hidayah. Hikmah yang keberapa? Yang kelima, membangkitkan sifat kesatria para bangsa Arab. Nah, ini maksudnya gimana nih? Ini butuh penjelasan ya, kita jelasin pelan-pelan. Membangkitkan sifat kesatria para bangsa Arab. Jadi gini teman, salah satu hikmah kenapa tidak ada perang di periode Mekah, itu akan membangkitkan sifat kesatria, sifat kecemburuan, dan sifat pembelaan dari pendekar-pendekar Arab ketika melihat sebuah kesaliman. Saya kasih contohnya. Masuk Islamnya siapa? Hamzah, betul.
Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Bagaimana beliau masuk Islam? Sebab beliau masuk Islam karena beliau mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diejek, dijelek-jelekan, dimaki-maki sama Abu Jahal, dan Nabi tidak membalas apapun makian Abu Jahal. Disitulah ketika Hamzah mendengarkan kisah ini, oh sudah, beliau marahnya udah gak ketahan. Berani bener nih Abu Jahal mencela keponakan saya sendiri nih. Harga diri saya di mana nih? Langsung beliau apa? Datang tuh, dibawa tuh busur anak panahnya tuh. Padahal waktu itu Hamzah belum masuk Islam, belum. Cuman dia marah gitu, nggak terima keponakannya yaitu Nabi SAW dicela sama Abu Jahal. Emang Abu Jahal siapa? Seenak sendiri dia main kayak gitu. Langsung datang Hamzah apa? Di depan Abu Jahal, nggak ada basa-basi, diambil busurnya, ditampar itu Abu Jahal dengan busurnya Hamzah sampai berdarah-darah tuh. Dan hampir ketika itu perang dia, hampir perang. Tapi Abu Jahal menahan, sudah jangan. Apa yang dia lakukan sudah benar. Saya sudah mencela keponakannya, ya akhirnya saya kena sendiri batunya gitu. Kata Abu Jahal, sudah daripada perang nanti gitu. Nah, disitulah Hamzah mengatakan, beraninya engkau mencela keponakanku sementara aku di atas agamanya. Padahal ketika itu belum masuk Islam Hamzah. Dengan sebab itu dia masuk Islam. Kenapa? Gak ridho umat Islam itu diintimidasi terus, marah ya. Sementara umat Islam gak membalas apa-apa, mereka malah tambah apa? Tambah zalim. Akhirnya masuk Islamlah satu kesatria hebat. Siapa? Hamzah. Itu. Contoh yang lain, Umar bin Khattab. Jemaah tahu sebab masuk Islamnya Umar? Yang mungkin cuma tahu karena mendengarkan bacaan Al-Quran, ya kan? Sebelum itu ada. Jadi Umar itu dikisahkan melihat sebagian para sahabat hijrah kemana? Ke Habasyah. Iya. Umar ini keras ya, orang yang berani keluar dari Mekah, ketahuan Umar sikat langsung. Keras dengan Umar bin Khattab itu. Maka ketika itu tiba-tiba Umar itu melunak. Kasihan, aduh ini saudara-saudara kita ini satu bangsa, satu tanah air, satu ras warna kulit kok pada pergi dari Mekah ini. Maka Umar ketika itu dengan iba, perasaan kasihan mengatakan, hendak kemana kalian ini? Ini kan tempat kelahiran kita. Jangan kabur dulu ya, dalam tanda kutip ini. Kabur dulu gitu kan. Saya nggak bahas itu, cuma ini contohnya. Jangan kabur dulu kan gitu. Kemudian kata mereka, wahai Umar, gimana kita nggak pergi? Kita disiksa terus ini di sini. Kita disiksa terus sama kamu dan teman-teman kamu itu. Gimana kita nggak pergi? Ketika itu Umar kasihan loh. Sampai ada salah satu wanita yang ikut hijrah, ya. Dia berkata kepada suaminya, kok tumben ini Umar kok lembut gitu ya? Kita malah ditanya dengan pertanyaan dan dia sendiri kok kayak kasihan sama kita. Enggak, biasanya tuh Umar kayak gitu tuh. Biasanya kita kalau ketahuan habis gitu. Kok tiba-tiba Umar merasa iba? Maka kata perempuan ini, semoga Umar masuk Islam. Ya, apa kata suaminya? Enggak mungkin Umar mau masuk Islam kecuali keledainya dulu yang masuk Islam. Binatangnya dulu mungkin dia pelihara masuk Islam dulu, mungkin baru Umar masuk. Kenapa? Saking mereka merasa putus asa dengan yang namanya Umar ini. Tapi setelah kejadian itu justru karena Umar kasihan melihat hijrahnya mereka, ya ditindas terus, akhirnya Umar masuk Islam. Ini yang kita bilang membangkitkan para kesatria yang mereka akhirnya merasa kasihan dan masuk Islam. Ya, karena yang namanya orang kalau dizolimi terus pasti orang lain juga nggak akan terima juga. Makanya jemaah sekalian, mungkin kadang-kadang kita kalau di kantor selalu dizolimi mungkin sama orang yang nggak suka, ada yang hasad dengan kita, ya sudah sabar aja jemaah. Suatu saat mungkin apa? Ada orang-orang yang nggak terima kita dizolimi, ya nggak akan terima kita dizolimi. Kenapa? Pastilah namanya manusia ya akan tergerak. Dan mungkin orang yang menzolimi kita ini nanti akan
bahkan dilawan sendiri oleh orang yang mungkin akan membela kita, kan gitu ya. Ini contoh. Jadi membangkitkan para kesatria yang tidak bisa diam melihat kezaliman dan akhirnya mereka masuk Islam. Hikmah keberapa? Keenam. Prinsip tadarruj. Tadarruj itu bertahap dalam syariat. Ya. Jadi syariat itu Allah perintahkan secara bertahap. Enggak ada jemaah syariat itu sekaligus satu paket. Ya, sekali turun syariat langsung sholat, langsung zakat, langsung puasa, haji, langsung perang, langsung semuanya. Enggak. Allah tahu kelemahan manusia sehingga semuanya bertahap. Oleh karena itu fase Mekah selama berapa tahun? 13 tahun. Itu fase menanam. Fase menanam. Menanam apa? Pondasi tauhid. Menanam bibit tanaman. Di mana panennya? Di Madinah, ya. 10 tahun kemudian panen, tapi 13 tahun yang menanam, mengairi, menyirami gitu kan, menguatkan pondasi gitu. Bayangkan ya Ma, kalau seorang membuat pondasi selama 13 tahun, kira-kira kokoh nggak? Itu cuma Burj Khalifa itu berapa lama tinggal di pondasi? Pernah lihat kan? Oh, jangan dilihat atasnya doang. Kalau dilihat atasnya doang kita nggak tahu proses. Gede ya Burj Khalifa ya, tinggi ya. Tapi lihat proses bagaimana insinyur-insinyur dan para pekerja menggali ke bawah sehingga bisa menopang Burj Khalifa dengan sangat kuat. Galiannya ke bawah berarti dalam itu. Bayangkan aja kalau pondasinya nggak kuat, udah kena angin roboh tuh Burj Khalifa tuh. Tapi sampai sekarang masih berdiri ya. Berarti bayangkan ya betapa kokohnya mereka membangun apa? Pondasi di bawah. Nah, itulah yang Nabi mau itu seperti itu, membangun pondasi di bawah dulu yang kuat. Jadi bertahap semuanya, tidak sekaligus. Ya, sebagaimana juga Pak, kita jadi orang baik juga bertahap. Nggak ujuk-ujuk langsung jadi orang baik hebat, bertahap sama kita. Bertahap. Ya, fase Mekah itu pembinaan fondasi. Ya. Baru setelah kuat diperintahkanlah jihad, perang. Kapan? Fase Madinah, kan gitu. Makanya Al-Quran kata Allah, wa nazzalnahu tanzila, kami turunkan perlahan-lahan, kami turunkan bertahap. Karena syariat itu apa? Tadarruj, itu bertahap. Ya. Jadi penundaan perang ketika di Mekah itu strategi zaman. Pengajaran bahwa semua ada proses. Ini mengingatkan kita jemaah, ke saudara-saudara muslim kita yang tinggal di tempat-tempat minoritas, jangan gegabah. Ya. Utamakan sabar. Ya coba, Nabi ketika di Mekah juga dicela kan? Dicela bisa-bisa, mau dibunuh bahkan Nabi. Tapi sahabat saking cintanya sama Nabi, apa mereka gegabah? Cari Abu Jahal, yuk sembelih di belakang, yuk kita bunuh sembunyi-sembunyi. Enggak, mereka melihat loh Nabi disiksa, mereka melihat Nabi disakiti, tapi memang Nabi perintahkan menahan. Seperti itu juga yang hidup di minoritas sana di Eropa, ya pasti akan melihat pemandangan Islam diejek, Islam di ini, ada ketemu Islamofobia. Sabar. Kenapa? Kesalahan kita, keteledoran kita di tempat-tempat minoritas seperti itu akan membuahkan hasil yang jelek nanti. Ya, pandangan mereka buruk kepada kaum muslimin. Ya. Ini jangan kita hati-hati, jangan melakukan tindakan-tindakan, terutama para minoritas yang hidup-hidup di daerah-daerah seperti Eropa, seperti Amerika dan seterusnya. Ini contoh para sahabat yang bersabar ketika mereka minoritas di mana? Di Mekah. Hikmah ketujuh juga, menjaga kemurnian dakwah dari stigma kekerasan. Coba bayangkan ketika awal dakwah Nabi sudah mengizinkan perang, akan muncul anggapan bahwa Islam adalah
dakwah yang mengedepankan apa? Kekerasan. Akan muncul stigma buruk dari penduduk Mekah. Oh, ternyata dakwah Islam itu dakwah kekerasan. Dari awal muncul sudah ngajak perang, sudah ngajak ribut, ya, sudah mengajak pemberontakan, sudah ngajak adu fisik gitu loh. Baru juga muncul sudah ngajak ribut. Nah, ini nggak mau Nabi, ya, Islam mendapatkan label dan stigma sebagai agama kekerasan. Ya. Makanya jemaah, kalau mau membantah orang-orang yang mengatakan kelompok Islam katanya radikal, Islam mengajarkan kekerasan, ini buktinya. Nabi dakwah 13 tahun gak pernah tuh mengajarkan kekerasan, gak pernah tuh membalas kontak fisik, gak pernah. Coba kalau seandainya Islam mengajarkan kekerasan, Nabi akan perintahkan tuh target pertama kali Abu Jahal bunuh, besok siapa? Al-Walid bin Mughirah, besok Uqbah bin Abi Mu'ayyid, besok Abu Lahab, kan gitu. Tapi Nabi gak pernah begitu. 13 tahun beliau perintahkan sahabat sabar. Kurang apa coba 13 tahun tuh. Jadi ini jawaban buat orang yang menuduh Islam ajaran radikal dan teroris. 13 tahun Nabi nggak mengajak berperang sama sekali. Ya. Beliau hanya mengajak manusia kepada Islam, ya. Tidak memaksakan, ya. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam, nggak ada paksaan sama sekali. Ya. Ini membantah stigmatisasi yang dialamatkan oleh para Islamofobia terhadap Islam dan kaum muslimin. Hikmah ke-8, mengajarkan bahwa kemenangan hakiki datang dari Allah, bukan dari kekuatan materi. Ini penting banget ya, Pak. Hikmah ke-8 ini kenapa tidak disyariatkan perang, ya, untuk mengajari para sahabat dan kita umat setelahnya bahwa kemenangan bukan semata-mata apa? Materi, tapi apa? Bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ya, Allah tidak langsung perintahkan para sahabat untuk berperang. Kenapa? Allah sudah menjamin nanti akan ada kemenangan, ada waktunya. Yang penting mereka mau tawakal sama Allah. Seperti saat ini ya, kita kan gemes ya, gemes banget rasanya dan geram sekali rasanya ngelihat apa? Pembantaian kaum muslimin yang ada di Palestina. Masyarakat Gaza dibom, diapain gitu, nggak manusiawi. Kita itu cuma bisa apa? Marah, gemes, tapi nggak bisa berbuat apa-apa, ya kan? Iya kan? Nah, disitulah kita kembali ke sini, jemaah. Flashback kita ke sirah Nabi. Oh, dulu sahabat juga apa? Diperlakukan nggak manusiawi, walaupun beda kasus. Kalau sekarang kan caranya pakai apa? Bom, pakai militer. Kalau zaman dulu yang nggak manusiawi lah, sama, cuma caranya beda gitu. Tapi pada dasarnya intinya sama. Kaum muslimin diintimidasi, kaum muslimin disiksa, dibunuh, dibantai. Kita kan rasanya apa? Marah. Tapi sekali lagi jemaah, sekali lagi kita ingatkan bahwa kemenangan hakiki itu bukan cuma kekuatan materi. Ya, tetap kemenangan dari Allah. Akan ada masanya Allah akan menolong jemaah. Tidak akan dibiarkan sama Allah. Kan seolah-olah kalau kita putus asa kan, kok bisa ya bayi-bayi dibiarkan mati begitu? Enggak, Allah nggak akan membiarkan, cuma tunggu waktunya saja. Ya. Seperti apa? Allah tidak akan membiarkan Bilal disiksa, Ammar bin Yasir disiksa terus, tapi akan ada apa? Waktunya mereka nanti akan membalas. Buktinya ketika Fathu Mekah, Allah perintahkan Bilal azan di mana? Di atas Ka'bah. Coba, ada yang berani nggak menghalangi Bilal? Itu dulu orang yang menyiksa Bilal, berani nggak dia menghalangi Bilal azan di Ka'bah? Nggak berani. Dulu yang ngejar-ngejar Nabi, bikin sayembara, dapat 100 ekor onta yang membunuh Nabi dan Abu Bakar, berani nggak saat itu bikin sayembara lagi? Udah nggak berani lagi. Kenapa jemaah? Karena pertolongan itu dari Allah. Kalau Allah sudah kasih pertolongan jemaah, gampang setelah itu. Cuman kita sekarang saat ini mau tawakal nggak sama Allah?
Maka jemaah, bukan kita diam ya melihat penderitaan saudara kita, tapi memang kita punya cara sendiri. Kita tahu dong posisi kita. Kita siapa? Rakyat kecil, wong cilik bahasanya. Boro-boro punya rudal, ya. Boro-boro punya apa? Boro-boro punya drone. Nah, boro-boro. Gitu. Boro-boro punya roket, apalagi nuklir, cuman. Yang kita punya apa? Tawakal sama Allah. Bahwa kita yakin ya Allah, Engkau tidak akan membiarkan kezaliman ini berlangsung. Pasti akan ada waktunya apa? Allah balas. Iya. Jadi caranya kita gimana? Tawakal dan minta sama Allah. Allah balas kezalimannya para Zionis itu. Sebagaimana dahulu Allah balas orang-orang musyrik dengan kemenangan Fathu Mekah, dibukanya kota Mekah. Ya, wa man nasru illa min indillah, kemenangan itu datang dari Allah. Ya. Ini hikmah yang ke-8, mengajarkan bahwa kemenangan hakiki dari Allah, bukan kekuatan materi. Yang ke-9, mempersiapkan basis peradaban sebelum peperangan atau sebelum konfrontasi, sebelum jihad. Mempersiapkan basis peradaban. Saya ingin jelaskan ini pentingnya. Di Mekah, kaum muslimin belum punya fondasi peradaban yang kokoh. Iya, belum punya itu. Mereka belum memiliki kekuatan ekonomi yang kuat, belum punya sistem politik, dan belum punya sistem hukum. Belum ada di Mekah. Tatanan sosial, ekonomi, politik, hukum belum terbentuk di Mekah. Terbentuknya di mana jemaah? Di Madinah. Baru ada yang namanya Piagam Madinah, baru terorganisir, baru ada kepemimpinan, baru ada persatuan, ada sumber daya, ada kekuatan ekonomi. Jemaah pernah nggak kalau ke Mekah itu ada tempat namanya Museum Sirah Nabi? Pernah hampir ke situ belum? Oh, itu bagus banget itu. Nanti kalau mungkin berangkat haji atau umrah sempat kan dia mampir kemana? Ke Museum Sirah. Di situ komplit banget. Yang enak di situ kadang yang menjelaskan itu orang Indonesia langsung. Ada petugasnya orang Indonesia sehingga bisa lah menjelaskan ya. Jadi biasanya kalau orang Indonesia, orang Malaysia ini ada guru apa yang membimbing langsung, yang menjelaskan itu orang Indonesia. Nah di situ cuma itu museum komplit banget di situ. Ada museum kayak bentuknya digital gitu ya. Cukup bagus lah untuk pembelajaran. Jadi di situ ada kayak layar gitu. Di situ dijelaskan bagaimana sistem politik, sosial dan ekonomi di mana? Di Madinah. Contoh masalah ini Nabi serahkan ke siapa, masalah ini sahabat siapa yang ngurus itu, rapi banget, rapi ketika di Madinah. Ya dijelaskan di situ, rapi banget. Ya. Nah, barulah setelah itu ada proses jihad. Kapan? Setelah 13 tahun berdakwah di Mekah dan 10 tahun periode Madinah. Baru setelah itu ada jihad, ada peperangan gitu kan. Setelah semuanya tersusun dengan rapi ya. Jadi perang memang gak butuh personel ya. Emang perang gak butuh biaya. Memang perang gak butuh terorganisasi dengan rapi, butuh pemimpin. Banyak yang dibutuhkan sebelum perang. Jadi gak sembarangan. Kayak fase Mekah ini, fase sifatnya apa jemaah sekalian? Fase untuk menggalang kekuatan, fase untuk mempersiapkan basis peradaban sebelum jihad. Yang terakhir, hikmah ke-10, bahwa segala hal itu ada waktunya. Allah ingin memahamkan kita kaum muslimin, segala hal itu ada waktunya, jangan terburu-buru sebelum waktunya. Anak TK kalau dia terburu-buru sebelum waktunya, saya pengen cepat kelas 6 SD, yang terjadi kacau ini, nggak jadi berhasil gitu. Baru TK langsung kelas 6 SD cuman buru-buru, kenapa? Pengen cepat sukses. Habis kelas 6 SD pengen buru-buru apa? Kelas SMA langsung. Lah gimana? Gak bisa. Itulah pengajian. Segala sesuatu itu berjenjang, ada waktunya. Ya, ada waktunya. Saat ini coba
saat ini ya, mungkin kita berdakwah ya di masjid dan seterusnya seperti ini ya. Ya nggak tahu kita nanti anak cucu kita kedepannya mungkin lebih daripada yang saat ini. Jadi yang penting kita sudah memulai. Setelah kita wafatkan nanti tongkat estafet dilanjut anak cucu kita kan gitu. Yang penting kita sudah memulai. Nabi sudah memulai ya, dan nanti para sahabat yang melanjutkan. Pertanyaannya ya Pak, Nabi tahu nggak penaklukan Persia dan Romawi? Nabi mengalami nggak masa itu? Enggak, beliau sudah meninggal kan? Beliau sudah meninggal. Tapi beliau sudah mengkabarkan para sahabat bahwa kalian akan menguasai Persia dan Romawi. Sudah, artinya tugas berikutnya dilanjut ke generasi berikutnya. Enggak semuanya harus kita, memang enggak. Yang penting kita jalankan tugas yang saat ini kita bisa, selanjutnya terserah Allah, nanti generasi selanjutnya yang melanjutkan tugas. Jadi segala ada waktunya. Fathu Mekah, periode Mekah itu periode membangun, periode menguatkan pondasi dan tauhid. Nah, periode Madinah, periode penguatan syariat, periode penguatan kekuatan Islam. Baru kemudian apa? Masa Khulafaur Rasyidin, penaklukan berbagai negeri, masa Khilafah Islamiyah dan seterusnya. Jadi segala hal ada apa ya Pak? Ada fasenya, termasuk nanti fase turunnya Imam Mahdi, fase turunnya Nabi Isa. Jemaah, saya kadang lucu. Ada sebagian orang ini Pak, nggak perhatian dengan pengajian. Males ya kalau pengajian begini, males. Bahas fikih males, bahas tauhid males. Alasannya apa? Bentar lagi Imam Mahdi mau turun. Loh, kok bisa? Nanti kalau Imam Mahdi turun ada masanya nanti. Sekarang kita apa? Bangun peradaban Islam dulu, belajar dulu yang benar. Nanti akan ada waktunya. Entah kita yang ketemu Imam Mahdi atau cucu kita keberapa kan kita nggak tahu juga. Itu munculnya kapan juga kita nggak tahu kan itu. Itu perkara gaib. Jadi sebelum muncul Imam Mahdi kita sudah berjuang yang mampu kita lakukan. Jadi jangan berhenti berjuang. Jadi sebagian kayak gitu, karena apa? Imam Mahdi mau turun jadi malas apa? Belajar apa? Kaitannya apa gitu loh? Nyambung gitu ya. Baik, ini yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam bishawab. Sebelum ditutup, jemaah ada yang bertanya? Silakan. Baik, cukup ya teman-teman. Nanti kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.